Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sri Ramlani dan teman-teman saya Doni Pramudita, Putri Dwi Cahyani, Diki Setiawan, dan Jihan Nafiah. Kami dari Padepokan 96 KKN Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, serta Ibu Ani Widiawati sebagai dosen pembimbing lapangan. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya mengetahui panduan menjalankan isolasi mandiri, khususnya untuk warga Ngirotanon Ponggok, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku sehat saat isolasi mandiri. Yang pertama, lakukan cuci tangan segera setiap menyentuh pasien atau lingkungan sekitar pasien. Sebelum dan sesudah menyiapkan makan, sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan jika tangan tampak kotor. Yang kedua, pasien dan keluarga wajib menggunakan masker. Yang ketiga adalah menerapkan etika batuk, seperti menggunakan masker saat batuk atau menggunakan tisu. Jika tidak ada masker atau tisu, bisa menggunakan lengan atas bagian dalam. Selanjutnya adalah tentang penggunaan masker saat isolasi mandiri. Pertama, orang yang memberikan perawatan menggunakan masker bedah, terutama jika berada dalam satu ruangan dengan pasien. Kedua, masker tidak boleh dipegang selama penggunaan. Jika akan melepas, pegang bagian tali belakang. Yang ketiga, buang masker bila basah, kotor, atau rusak, lalu cuci tangan kembali. Masker medis hanya digunakan 4-6 jam. Yang keempat, jika menggunakan masker kain, wajib dilakukan pencucian terlebih dahulu sebelum dipakai kembali. Saat merawat pasien isolasi mandiri, gunakan masker, face shield, dan juga sarung tangan. Selanjutnya, tempatkan pasien dalam ruangan tersendiri dan memiliki ventilasi yang baik. Buang masker dan juga sarung tangan setelah merawat pasien isolasi mandiri. Jangan lupa mencuci tangan setelah merawat pasien isolasi mandiri. Tata cara penggunaan peralatan makan saat isolasi mandiri. Pertama, pisahkan alat makan yang digunakan saat isolasi mandiri. Yang kedua, cuci dengan sabun dan air hangat setelah menggunakan peralatan makan agar dapat digunakan kembali. Selanjutnya yaitu tata cara pembersihan lingkungan saat isolasi mandiri. Yang pertama, bersihkan tempat tidur secara teratur dan menyapu area sekitar tempat tidur. Yang kedua, bersihkan meja dan kursi secara teratur menggunakan cairan desinfektan. Yang selanjutnya, membersihkan kamar mandi secara teratur dengan menggunakan cairan pembersih. Tata cara pencucian baju dan linen saat isolasi mandiri. Yang pertama, masukkan baju, handuk, spray, dan juga masker kain ke dalam air hangat yang telah dicampur dengan deterjen. Kemudian, rendam semuanya selama 5-10 menit. Selanjutnya, cuci hingga benar-benar bersih. Bilas cucian dengan air yang mengalir. Lalu, keringkan di bawah sinar matahari. Yang berikutnya yaitu tata laksana limbah. Limbah atau sampah pasien COVID-19 dianggap sebagai limbah infeksius. Pertahankan agar limbah tidak mencapai 3/4 penuh. Kemudian, buang dalam keadaan tertutup rapat.
Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan apa saja yang dapat digunakan untuk disinfektan. Yang pertama yaitu klorin ataupun pemutih. Untuk takaran penggunanya yaitu 2 sendok makan per 1 liter air, digunakan untuk bagian seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Yang kedua, alkohol 70% dapat digunakan untuk plastik ataupun kaca dan peralatan rumah tangga lainnya. Yang ketiga yaitu karbol, digunakan dengan takaran sama 2 sendok makan per 1 liter air. Terus yang terakhir yaitu perabotan rumah tangga ataupun household cleaning berupa pembersih lantai dengan takaran 1 tutup botol per 5 liter air untuk membersihkan lantai. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari video ini yaitu prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi untuk isolasi mandiri yang meliputi perilaku sehat dan penggunaan masker, pengaturan lingkungan dan alat perlindungan diri, peralatan makan dan pembersihan lingkungan, pencucian baju dan linen, tata laksana limbah, serta prosedur penggunaan disinfektan sangat perlu dijalankan di rumah. Selain itu, kita perlu menerapkan 5M. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Kemudian yang kelima, menjauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.